Untuk video yang ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk besok Selasa tanggal 11 Maret ya, untuk saham-saham yang akan kita bahas. Untuk video yang ini disesuaikan aja, diurutin sesuai judul. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Hari ini yang pertama kita akan cek dulu saham Goto. Untuk saham Goto hari ini ditutup minus ya, minus 1 poin ke level 85. Sempat hijau sih, cuman nggak tinggi-tinggi banget, nggak sempat juga nyentuh resistennya. Resistennya masih di 89. Untuk minggu ini semoga sih bisa nguji resistennya ini ya, di level 89 ini. Jadi mungkin buat teman-teman yang masih floating profit belum keluar ya, target price-nya di sini untuk terdekat Goto ya, semoga aja bisa nyentuh resistennya di 89. Kalau baru mau entry, kalau secara technical sih kurang direkomendasikan ya, karena ini lebih dekat ke resisten, jadi resikonya lebih gede dan potensi profitnya segini ya, walaupun masih bisa breakout sih, cuman kalau lihat beberapa waktu terakhir kayaknya butuh ini ya, butuh ada rumor yang kuat sih untuk bikin Goto breakout atau bandar mau naikin juga. Kalau nggak ada rumornya kurang pas ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya, coba hari ini Goto ini tanggal 10 aslinya distribusi 40 eman lebih. Kalau kita lihat lebih detail, ini Goto tanggal 10 secara keseluruhan ternyata yang distribusi paling banyak PD ya. Untuk PD-nya di sini versi sebagian asing, bagian lokal ya. Untuk PD versi asing net sell 48,1 M, dan kalau kita perhatikan untuk PD IU BB ini versi asing ya, 100% jualan, tidak melakukan pembelian sama sekali ya. Ini antara nilai transaksi dan net sell-nya sama. Yang nampung untuk asingnya AK itu pun 37,4 M aja, jadi secara keseluruhan didistribusi oleh asing. Untuk lokalnya sendiri akumulasi YU MGCP. Di sini untuk YU akumulasi 31 M nampung. Ya sebenarnya dalam beberapa waktu terakhir nih YU cenderung akumulasi ya, cuman YU versi asing sih. Ini coba kalau kita cek dari tanggal 1 Maret aja, untuk YU versi asing udah net B 370,2 M. Dan untuk hari ini YU versi asing apakah masih masuk? Oh enggak ya. Keluar di sini untuk YU net sell 2,8 M. Cuman kalau kita perhatikan di sini YU versi asing cenderung scalping ya. Jadi trading. Transaksinya 109,5, net sell 2,8 M aja. Untuk besok sih mungkin ya seperti tadi ya, masih sama, target price-nya di 89. Apakah bisa break di atas ini atau enggak untuk minggu ini ya, kita lihat aja besok sih. Ya buat jaga-jaga, mungkin buat teman-teman yang udah ambil di support ini dan belum sempat lot taking profit, pasang trailing stop ya. Kalau mau jaga-jaga, takutnya nanti malah tiba-tiba turun kan sayang kalau ke area 70-an lagi. Ya mungkin seperti itu ya untuk saham Goto. Semoga saja untuk skenario akan naik dulu menguji resisten. Kalau gagal breakout turun, cuman kalau berhasil breakout ya nggak menutup kemungkinan bisa mulai ngejar 100-an lagi loh untuk saham Goto. Oke, mungkin seperti itu aja untuk saham Goto. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham. Kita akan cek saham Avia ya. Avia yang ada rumor cukup bagus mau buyback, saham bukan BUMN nih. Jadi swasta ya, yaitu CAT ya. Bagus sih sebenarnya, untuk fundamentalnya cukup kuat, cukup solid. Kemudian tiap tahun juga rutin bagi dividen ya, untuk saham yang belum lama IPO itu cukup bagus. Pendapatannya juga naik terus ini untuk saham Avia di tahun 2024 kemarin juga masih bertumbuh. Kalau kita cek di sini Avia ini kalau lihat neracanya atau profitnya ya mirip-mirip kayak situ ya untuk grow-nya ini. Di sini kalau kita lihat Avia di tahun 2024 naik, cuman nggak signifikan banget sih. 1,6 triliun, 1,66, kalau sebelumnya 1,64. Ya paling nggak masih positif lah.
Dan kalau kita lihat fundamentalnya di sini valuasinya 2,6 PBV, PER-nya 15 kali ya. Sebenarnya nggak murah-murah banget ya, tapi untuk saham ya sebagus ini ya hitungannya wajar sih. ROE-nya 17%, dividen yang dibagikan cukup gede ya, dividen payout rasionya 81%, jadi lumayan gede sih dividennya untuk saham Avia ini, lumayan gede dividennya. Gasnya masih cukup banyak dan hampir nggak punya hutang nggak ya? Di sini kosong ini, share-nya kosong malah di Avia. Gas segini banyak ya, mungkin apa ya? Ya dividennya cukup gede ya, dan ada isu juga mau buyback yang cukup banyak ya. Sentimen positif ada sih. Ini udah lumayan tinggi sebenarnya kalau dari harga terendahnya di 300-an ya. Cuman untuk level 404 untuk jangka panjang masih cukup berani. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Avia. Untuk target price-nya, untuk target price kalau kita gunakan Fibonacci masih di sini ya, resistennya masih di 440. Mungkin tunggu aja level ini, kalau bisa ya semoga aja untuk minggu ini atau bulan ini bisa break di atas 440, dan kalau bisa break di atas ini ngejar 500-an lagi, 560. Ini kalau kita lihat dari awal IPO-nya hitungnya udah turun lumayan dalam ya untuk saham Avia ini. Jadi nyangkut di sini pun lumayan berani buat di hold. Lihat fundamentalnya bagus dan rutin bagi dividen. Kalau kita lihat untuk transaksinya, coba untuk saham Avia. Avia hari ini net sell 2,1 M ya, hitungannya nggak liquid banget ya. Cuman aman lah. Ya liquid, cuman nggak serame banget itu enggak. Kalau kita lihat di sini hari ini ada yang akumulasi yaitu CC sebanyak 4,6 M ya, ini kelihatan sekali. Untuk sesinya versi lokal ya, di sini nggak ada asing yang masuk ya. Untuk sesinya versi lokal netbel 5,2 eman. Jadi akumulasi CC lokal sih. Kalau kita lihat broker lokalnya yang keluar PD, XI, EP, EPXL ya, jadi lumayan banyak retail yang keluar. Untuk besok semoga aja sih masih bisa naik ya, bisa hijau. Untuk target price-nya ya tadi itu di 438. Mungkin mudah-mudahan skenario-nya naik dulu, nanti uji resistennya gagal breakout, kalau mau sebagian diamankan. Kemungkinan kalau gagal breakout, kalau fundamentalnya masih cukup bagus dan nggak ada sentimen yang negatif ya, kayaknya nggak ada ya untuk Avia ini. Sentimen negatifnya apa? Ya mungkin ada skenario-nya naik dulu, uji resisten, nanti sideways, semoga aja bisa breakout sih. Kalau turun malah gadis ya, semoga aja enggak ya. Kalau setelah Fibonacci misal buat lo baru titik di bawah 330-an ini, ada ke 240 sih untuk semuanya cukup dalam. Ya kalau bisa ke sini malah di HK aja ya untuk saham Avia ini. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Avia. Selanjutnya kita akan cek saham Sido ya. Sido malah turun ini, padahal pendapatannya naik loh. Malah turun ke level 565 tadi itu, sempat bertahan ya di area 570-an, cuman tiba-tiba langsung terjun aja tadi. Untuk resistennya masih di 540 sih, selama nggak jebol aja. Dan kalau kita melihat fundamentalnya malah semakin turun semakin bagus ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya semakin bagus untuk yang mau invest, maksudnya seperti itu. Kalau untuk trading ya nggak bagus. Itu di sini asingnya net sell 9 M, jadi masih di distribusi asing ternyata ya. Kalau kita lihat di sini untuk asingnya yang keluar ada CC cukup banyak 7,6 M, BK 1,4 M. Untuk lokalnya sendiri nampung retail masuk ya, mungkin ini sih yang bikin harga sahamnya turun walaupun fundamentalnya bagus. Kalau ada yang distribusi dan retailnya masuk itu berat agak
buat naik ya. Kalaupun naik ya habis itu turun lagi seperti kemarin ya. Ada news yang bagus, pendapatan naik di hari Jumat, detailnya masuk, harga sahamnya balik lagi turun. Ya kalau lihat transaksinya sih mungkin kalau merah ya jangan kebanyakan average down aja, tapi disclaimer ya, fundamentalnya lumayan kuat. Supportnya masih di 540, selama nggak jebol aja di bawah ini mudah-mudahan aman. Itu untuk saham Sido. Selanjutnya kita akan cek saham batu bara yaitu Bumi yang hari ini naik lumayan tinggi 8,51%. Ini ribuan lagi setelah sideways di area support. Close di 102 naik, tadi bahkan sempat ke 105 ya, cuman ada perlawanan turun sih. Kalau kita lihat di sini untuk saham Bumi hari ini aslinya net sell 13 eman. Siapa yang akumulasi ada MG net value 5,6 M, kemudian BB ini 100% buy, malahan untuk BB murni akumulasi ya. Jadi mungkin BB ini sih yang bikin harga sahamnya naik. Jadi BB tidak melakukan penjualan sama sekali. Versi lokal net value 9,2 M. Untuk MG-nya masih net value 5 M-an. Ya secara keseluruhan ya ada akumulasi ini oleh BB. Ini kan tidak melakukan penjualan sama sekali. Mudah-mudahan sih untuk besok masih bisa naik. Kalau mau entry ya hari return sih untuk saham Bumi ini. Volatilitasnya cukup tinggi, kadang sekali naik bisa di atas 10%, turunnya pun juga dalam ya sekali turun. Jadi kalau mau cari aman ya ini sih supportnya di 96an, di bawah 100 mungkin kalau mau nyicil, disclaimer. Kalau naik itu resistenya lumayan tinggi, target plus untuk saham Sido kalau untuk swing itu bisa ke 120-an lagi. Jadi kalau kita lihat di sini untuk Sido valuasi kok Sido Bumi ya, masa lupa. Untuk Bumi ya harusnya semakin bagus sih. Cuman karena harga batu baranya turun ya, kita belum kita tunggu aja. Cuman sekilas ya untuk 2024 ini udah kelihatan jauh lebih bagus dibandingkan 2023. Di kuartal 1 udah profit 1 triliunan lebih, kuartal 2, kuartal 3 juga positif ya, nggak rugi. Semoga saja kuartal 4 juga positif, jadi potensinya profit. Untuk saham Sido tahun kemarin ya, untuk dividennya sih kemungkinan belum akan bagi ya. Kalau melihat gasnya punya berapa ini, 800-an M aja ya, kemungkinan nggak dibagikan ya. Mungkin seperti itu ya untuk saham Bumi. Disclaimer kalau mau scalpingan mudah-mudahan volatilitasnya masih tinggi aja. Di sini untuk BB rata-rata belinya di 102, berarti posisinya BEP ya untuk BB-nya. Jadi untuk hari ini BEP, jadi nggak floating profit, nggak floating loss juga, hanya di 102. Ya, mungkin seperti itu untuk saham Bumi. Kok goto lagi. Selanjutnya kita akan cek saham Raja ya. Raja turun kemarin udah breakout, mencoba buat bertahan di atas 2620, gagal. Hari ini turun, tadi ini kelas di area supportnya yang di 2490. Jadi pantau aja 2490 untuk besok Selasa. Jebol di bawah itu tunggu di 2370, yaitu support selanjutnya untuk saham Raja. Misal besok jebol di bawah 2490 ya. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya apakah ada yang nampung untuk saham Raja. Hari ini tanggal 10 net buy 10 eman ya untuk saham Raja, net buy 10 eman. Untuk lokalnya sendiri, kok lokalnya secara detail ini kita cek ya. Retail sebagian masuk, sebagian keluar sih. Yang masuk XC, yang keluar XL. Untuk lokalnya sendiri net buy ya. BK, CC versi asing masuk. Jadi ini ada akumulasi asingnya nampung. Dan distribusinya sebenarnya nggak banyak-banyak banget sih. Jadi mudah-mudahan aja ada yang jaga besok bisa langsung hijau ya. Buat teman-teman yang mau swing atau trading, scalping mungkin bisa pantau untuk saham Raja. Nanti kalau hijau target price-nya di sini. Target price terdekat di 2620, 2630. Ya kan lumayan ya.
berapa persen ini kalau ke area situ untuk saham Raja bisa 5%-an kan, lumayan. Ya mungkin seperti itu aja sih untuk saham Raja, dan kalau mau antisipasi ya jebol di bawah 2480 ini kalau mau antisipasi ya, atau kalau mau hold semoga aja kalau masih turun nanti bisa mantul naik di 2380. Mungkin seperti itu untuk saham Raja. Skenario-nya kalau nggak langsung hijau gini ya mungkin gini. Oke, selanjutnya kita akan cek saham Ratu ya, habis Raja Ratu. Untuk Ratu longsor 7% ya, gagal bertahan di atas 6.150, gagal bertahan di atas itu setelah 2 hari berjuang buat bertahan. Hari ini jebol juga karena ya ini secara historinya nggak bagus ya, dari awal IPO-nya itu open gap atas terus, jadi ya hati-hati aja kalau lanjut turun ya, soalnya ini trennya untuk berapa waktu terakhir ini cenderung bearish ya. Setelah itu level tertingginya naik itu nggak bisa ATH lagi, malah merah terus sampai hari ini merah. Dan untuk besok kalau misal langsung merah ya itu konfirmasi bearish lagi sih, soalnya harga penutupan ini 5825 itu sama ya sama low-nya pas tanggal 4 Maret itu. Jadi untuk besok apalagi kalau nggak bisa break lagi di atas 6150 mending wait and see aja sih. Kalau kita cek di sini untuk saham Ratu hari ini tanggal 10 net sell 1,6 M. Kalau kita lihat lebih detail, Ratu hari ini tanggal 10 retailnya masuk XL, XC, CC ya. Jadi kalau retail masuk di saham yang nilai transaksinya seperti ini ya, nggak sampai puluhan M, net buy-nya nggak sampai ratusan M ya, berat buat naik. Yang ada malah turun ya seperti hari ini. Ya buat teman-teman yang misal hari ini masuk dan nyangkut di 5900-an, 6000-an, kalau nggak mau cut loss ya jangan buru-buru buat average down lagi, nunggu ada tanda-tanda buat pullback naik, cuman nggak dasarnya buat mungkin dijual sebagian ya, siapa tahu ditampung oleh market makernya nanti dinaikin. Cuman kalau malah nambah terus average down terus, yang ada malah turun ya, hati-hati aja. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Ratu ya. Untuk besok pantau level ini. Buat lo baru di bawah 5770, 5570 itu harga terendahnya pas tanggal 4 Maret. Buat lo baru di bawah itu wait and see aja ya. Untuk target price-nya misal besok turun, supportnya di level ini 3950 ya. Jadi lihat aja kalau langsung merah ya di sini. Tiga 950, wah lumayan dalam ya. Ya nggak menutup kemungkinan bisa ke area sini. Oke, itu untuk saham Ratu. Selanjutnya kita akan cek saham brand. Nah, kapan terakhir kita cek? Lupa ya, agak lama. Untuk saham brand masih sideways ya, masih konsolidasi seperti ini. Untuk saham brand ya kayaknya ada potensi ini lagi sih, nguji support di 5.950 lagi, atau ya 6.000-an lah. Di bawah 6.000 itu kalau mau mulai masuk untuk swing, semoga aja polanya bisa mantul naik seperti ini. Dan antisipasi kalau jebol di bawah 5950 ya, kalau mau diantisipasi kalau jebol di area sini. Untuk saham brand kalau kita lihat di sini transaksinya net sell 16,7 M. Kalau kita lihat lebih detail, brand hari ini tanggal 10 di distribusi ya, ini ada CC, CP, BK, ini kelihatan sekali yang keluar sama yang masuk jauh lebih banyak yang keluar, dan yang masuk didominasi broker lokal dan retail. OD, XL, SQ masuk.
XI juga masuk. Untuk asingnya sendiri jualan, jadi di distribusi asing ditampung lokal, menampung retail, harga sahamnya turun. Ya mungkin buat teman-teman yang hari ini entry, jangan buru-buru buat average down. Misal besok masih turun, ya di sini target price-nya 5950, 6000 ya di area sini. Mudah-mudahan sih bisa mantul naik seperti ini ya, dan polanya masih konsolidasi atau sideways. Itu untuk saham brand. Boleh disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham Antam ya, yang turun padahal emasnya naik. Agak lain ini, ada isu yang nggak bagus soalnya ya untuk BUMN. Plusnya pas di area support yang di 1490. Jadi untuk besok secara teknikalnya berarti lihat di awal market untuk saham Antam. Hari ini open gap bawah, naik dikit, nggak sempat tutup gap, langsung turun. Nggak ada yang jaga harga di 1567. Kok 1567. 1560 ya, nggak ada yang jaga di level itu, jebol, dan ini close di area supportnya yang di 1490. Ya ini sih sebenarnya agak jebol ya, maksudnya agak kelewat dikit. Ada gap up, ya kalau besok mau tutup gap berarti ke 1470 dulu. Cuman lihat di awal market aja sih. Kalau langsung merah jangan buru-buru buat masuk atau average down ya. Apalagi kalau sampai volume jualnya cukup tinggi, cukup banyak, ya nggak menutup kemungkinan bisa akan ke 1400-an lagi. Nggak menutup kemungkinan ya. Kalau kita lihat coba untuk transaksinya, Antam hari ini di distribusi asing cukup banyak, 84 M ya. Jadi Antam hari ini kalau kita lihat secara keseluruhan di distribusi dan yang keluar itu didominasi broker-broker asing, KZ, ZP, CC, TP, mereka versi asing. Bahkan di sini untuk KZ versi asing 100% jualan, ya ini tidak melakukan pembelian sama sekali. Yang nampung lokal dan retail juga pada masuk, YP, PD, XI, XL, NI, NetPay. Ditampung retail, harga sahamnya turun untuk saham Antam. Ya hati-hati aja untuk besok kalau langsung merah ya. Jangan buru-buru buat average down. Takutnya bisa ke sini. Ya cukup dalam kan kalau ke 1400-an. Nah, floating loss ke area sini ya lumayan kerasa sih, apalagi kalau entry-nya banyak ya. Ya mungkin seperti itu untuk saham Antam ya. Ya seharusnya sih kalau emang perusahaannya bersih, nggak ada sentimen negatif, buat balik lagi ke atas 2000, 1800 itu harusnya mudah ya. Kita tunggu aja nanti pendapatannya udah update belum ya? Kayaknya udah ya untuk saham Antam. Oh, belum. Antam. Belum ya, belum diupdate. Cuman estimasinya turun untuk tahun ini sih. Itu untuk saham Antam, besok di awal market jangan buru-buru entry aja, apalagi kalau langsung merah mending wait and see. Untuk selanjutnya kita akan cek saham MDKA, ini yang juga longsor 8% lagi ke area support kuatnya ya, 1400 loh. Ke area sini lagi untuk saham MDKA 1400. Semoga saja besok ada yang nge-HK dan rebound naik ya, semoga jadi seperti itu. Cuman kalau tiba-tiba merah ya udah wait and see aja ya, dan yang nyangkut juga jangan buru-buru average down, soalnya ini aslinya terus distribusi sampai hari ini. Coba kita cek untuk saham MTKA, aslinya net sell lagi 56 M loh, cukup banyak. Ini kalau kita lihat dari awal bulan ini aja udah net sell sebanyak 218 M. Kalau kita lihat lebih detail hari ini tanggal 10, ini kelihatan sekali ya distribusi asingnya cukup banyak dan banyak retail-retail yang masuk. CC, XL, XC, PD masuk 3,6 M, ini berarti ya bukan pemainnya sih. Kalau PD masuk banyak, itu potensi naik. Soalnya untuk MTKA ya itu kadang broker PD yang akumulasi dan naik ya. Cuman kalau lihat transaksi hari ini agak gede distribusinya, jadi hati-hati untuk besok, apalagi kalau langsung merah jangan buru-buru buat average down. Yang baru entry tadi di 1400
Ya tadi kalau langsung merah jangan buru-buru buat average return, kalau nggak mau cut loss. Kalau cut loss sebenarnya agak sayang ya kalau secara teknikalnya udah di bawah, cuman yang nggak ada yang nggak mungkin ya. Kalau mau sebagian diantisipasi yang nggak ada salahnya. Itu untuk saham MTKA. Untuk besok sih mungkin kalau nggak, ya mudah-mudahan bisa sideways dulu ya di atas sini. Cuman kalau malah merah ya hati-hati aja ya, supportnya lumayan dalam. Kalau naik juga resistnya lumayan tinggi sih. Cuman ya ya cari aman aja dulu ya. Untuk scalping profit lumayan diamankan. Soalnya untuk MTK itu bisa naik lagi ke area 1500-an, itu juga udah lumayan kan kalau untuk trading. Itu untuk saham MTKA. Selanjutnya kita akan cek saham BRMS. Hari ini turun ya. Polanya masih masih apa ini? Konsolidasi atau sideways di harga atas. Ini hitungnya masih di atas loh. Kan polanya gini. Naik gas dan konsolidasi. Ya mungkin ini sih untuk saham BRMS, kalau bisa break di atas ini trendline yang kita buat ya mudah-mudahan bisa ngegas ya. Cuman kalau belum bisa break di atas dia mungkin akan sideways dulu untuk beberapa hari ke depan. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya BRMS hari ini asingnya apakah masih masuk, masih ya 10 eman. Kalau kita lihat lebih detail BRMS hari ini net ya akumulasi CC versi asing nih. Terus enggak sih, lokal ya yang akumulasi CC versi lokal. NI, XI, XL, retail gak pada masuk sih, jadi untuk besok hati-hati aja, ini ditutup minus ya. Kalaupun turun semoga aja nggak dalam-dalam banget dan masih ada potensi sideways seperti ini untuk beberapa hari ke depan. Ya, mungkin seperti itu untuk sampai RMS. Selanjutnya kita akan cek saham Inco yang hari ini longsor ya, 9% lebih. Nah, ya tak kirain kemarin ngegas tinggi, berhasil breakout, tapi hari ini gagal bertahan ya, langsung turun, langsung open gap bawah tadi di atas. Langsung open gap bawah di 380 dan longsor. Turun 9% untuk saham Inco ya. Mungkin kalau turun supportnya di sini ya, di harga terendahnya ya. Ya mungkin untuk polanya masih terkonsolidasi seperti ini. Jadi kalau mau entry, siapa tuh besok merah dulu dan pantau aja area 2700, nggak mesti di 2700 ya, mungkin mendekati level ini. Ada tanda-tanda buat pullback naik. Disclaimer, kalau mau entry nanti target price-nya lumayan tinggi di area 3000-an ya. Ya mungkin polanya seperti ini. Buat jaga-jaga, antisipasi aja kalau jebol di bawah 2700. Kalau mau antisipasi ya, kalau enggak juga disclaimer. Oke, mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Terima kasih.